warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Alwianto. NPM saya 1804050004. Saya dari Prodi PGMI Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Video kali ini saya buat untuk tugas asesmen akhir semester, yaitu makul pembelajaran mikul dengan dosen pengampu Bapak Min Zaini Aufa, SPDI, MPD. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarmu pada hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Baik, langsung saja. Bismillah. Hari ini Mandri akan memberikan materi, yaitu tentang materi tematik, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali pembelajaran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita bisa lancar dalam belajar pada pagi hari ini. Kemudian Pak Andri akan memberikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, yaitu tujuannya setelah kita mengamati, peserta didik itu mampu menyebutkan atau mengetahui tentang ciri-ciri makhluk hidup dan juga fungsinya. Kemudian setelah kita mengamati, peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Baik, sekarang perhatikan, itu ada gambar apa? Nah, itu ada gambar ikan paus. Pasti kalian semua pernah melihat ikan paus itu ya. Nah, kemudian gambar yang kedua, nah itu ada gambar apa? Itu ada gambar harimau. Kemudian seterusnya itu ada gambar apa? Itu adalah gambar gembira loka atau gembira loko. Gembira loka itu adalah kebun binatang. Jadi di kebun binatang itu banyak sekali hewan-hewan ataupun makhluk hidup yang ada di situ. Ada berbagai macam tumbuhan ada di situ, kemudian juga ada macam-macam hewan di situ. Banyak sekali hewan dan juga tumbuhan. Yang pernah ke situ pasti kalian semua sudah bisa menceritakan apa yang ada di gembira loka itu ataupun di kebun binatang. Nah, itu juga ada gambar kebun binatang, itu salah satunya itu ada hewan jerapah di situ. Nah, baik, sekarang ayo kita perhatikan gambar di bawah ini. Pak Andri mau menyuruh kalian untuk memperhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama itu ada gambar apa? Ya, itu ada gambar cicak. Nah, gambar cicak ya, berarti insya Allah semua anak-anak kelas 3 ini pasti sudah pernah melihat cicak, nggih? Sudah pernah melihat cicak. Kemudian sudah diperhatikan semuanya? Nah, sekarang diperhatikan dulu ya. Coba diteliti di cicak itu ada apa saja. Kemudian yang kedua, nah gambar yang kedua itu ada gambar apa? Gambar apa itu, hayo? Oh, betul sekali. Itu ada gambar ayam, bukan ayam. Itu ada gambar ikan. Jadi di situ ada gambar ikan. Kalian semua pasti setiap hari sering melihat ikan ya, apalagi kalau yang punya kolam ikan di depan rumah ataupun di belakang rumah atau di dekat rumah, itu banyak sekali kolam-kolam. Apalagi kalau di sekitar Pak Andri itu banyak sekali kolam-kolam ikan. Jadi kalian semua hampir setiap hari itu bisa melihat ikan berenang ke sana kemari. Nah, baik, sekarang coba kalian semua menuliskan apa saja yang kamu ketahui tentang gambar-gambar yang Pak Andri barusan perlihatkan, yaitu ada gambar cicak dan juga ada gambar ikan. Nah, sebutkan. Nah, sekarang siapkan kertasnya. Pak Andri kasih waktu 10 detik
untuk kalian menulis apa saja yang kamu ketahui tentang ikan dan juga cicak tersebut. Baik, sudah ya. Jadi yang pertama kita akan mengetahui apa saja yang ada di gambar yang pertama, yaitu gambar cicak. Nah, berarti yang pertama cicak itu hidup di darat. Nah, kemudian yang kedua cicak bergerak merayap di dinding. Jadi setiap kamu melihat cicak pasti di mana? Pasti di dinding. Bisa kebanyakan kita melihat di dinding ataupun di langit-langit rumah kita. Kemudian yang ketiga yaitu cicak itu makannya nyamuk. Berarti makanannya cicak itu adalah nyamuk ya. Nah, jadi itu beberapa contoh ataupun ciri-ciri yang ada di hewan cicak. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri yang ada di hewan ikan. Yang pertama, ikan hidupnya di mana? Betul, ikan hidupnya di air. Kemudian yang kedua, bergeraknya dengan menggunakan apa? Kalau manusia itu bergeraknya menggunakan kaki. Tapi kalau di ikan itu bergeraknya menggunakan sirip. Kemudian yang ketiga, kalau kamu bernapas itu menggunakan apa? Nah, itu menggunakan paru-paru. Tapi kalau ikan itu beda. Ikan itu bernapas menggunakan insan atau melalui insan. Baik, setelah kamu semua memperhatikan apa yang telah Pak Andri berikan, yaitu tentang gambar-gambar yang sudah kamu perhatikan, Pak Andri akan menyebutkan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang makhluk hidup. Jadi di dunia itu ada 3 jenis makhluk hidup. Yang pertama yaitu ada apa? Betul, yang pertama yaitu manusia. Kemudian yang kedua ada apa? Yang kedua itu adalah hewan. Nah, di situ contohnya ada hewan bebek yang Pak Andri perlihatkan. Kemudian yang ketiga yaitu ada apa? Yaitu ada tumbuhan. Tumbuhan itu ada banyak sekali di dekat rumah kita, di sekeliling kita. Setiap hari kita pasti melihat. Bahkan sekarang banyak sekali tanaman ataupun tumbuhan-tumbuhan yang kita rawat di depan rumah. Nah, sekarang Pak Andri mempunyai lagu tentang ciri-ciri makhluk hidup supaya kalian lebih mudah untuk menghafalkan ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 5. Nah, nanti Pak Andri menyanyikan, kemudian kamu bisa menyimaknya. Setelah Pak Andri menyanyikan, kamu bisa belajar di rumah untuk menyanyikan seperti Pak Andri. Nah, baik, jadi lagunya itu diambil dari lirik ataupun syair dari Dua Mata Saya. Nah, jadi syairnya atau liriknya diganti. Nah, tapi nadanya itu pakai lagu Dua Mata Saya. Nah, liriknya seperti ini yang Pak Andri tampilkan. Nah, baik, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ciri makhluk hidup: 1 butuh makan, 2 dapat bergerak, 3 berkembang biak, 4 tumbuh besar, 5 bisa bernafas. Itulah semua ciri makhluk hidup. Nah, seperti itu lagunya ya. Nah, setelah kita menyanyikan lagu untuk kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang ada 5. Nah, sekarang kita sebutkan bersama setelah kamu tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu makhluk hidup itu bisa bernafas. Kemudian yang kedua, makhluk hidup itu butuh makanan dan juga minuman. Kemudian yang ketiga, makhluk hidup itu bergerak.
Kemudian yang keempat, makhluk hidup itu berkembang biak. Kemudian yang kelima, makhluk hidup itu tumbuh. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup pertama yang akan Pak Andri bahas yaitu makhluk hidup itu bernafas. Jadi makhluk hidup itu menghirup dan menghembuskan nafas. Alat pernafasan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Seperti yang tadi ikan. Ikan itu bernafas menggunakan atau melalui insang. Kemudian ada manusia. Manusia itu bernafas menggunakan apa? Atau melalui apa? Melalui paru-paru. Kemudian tumbuhan itu bernafas yaitu dengan stomata atau mulut daun. Kemudian yang keempat ada itu hewan apa? Hewan belalang. Belalang itu bernafas menggunakan apa? Menggunakan trakea. Kemudian ada hewan cacing. Nah, kamu sering melihat cacing, tapi kamu belum tahu cacing itu bernafas menggunakan apa. Jadi cacing itu bernafas melalui kulitnya. Itu adalah ciri-ciri hewan. Jadi setiap hewan itu bernafasnya itu beda-beda. Jadi makhluk hidup itu semua makhluk hidup baik manusia, tumbuhan, hewan itu bernafasnya itu melalui alat yang berbeda-beda. Tapi makhluk hidup itu pasti membutuhkan ataupun pasti bernafas. Kalau tidak bernafas itu namanya sudah tidak makhluk hidup lagi. Jadi sudah mati ya. Jadi orang yang sudah meninggal ataupun hewan yang sudah meninggal itu tidak mungkin bernafas. Kemudian ciri yang kedua yaitu makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. Jadi makhluk hidup itu pasti membutuhkan makanan dan minuman. Tidak mungkin makhluk hidup itu tidak makan dan minum. Kecuali kalau puasa ya. Puasa saja itu ada waktunya. Tidak mungkin 1 hari penuh itu puasa. Paling kalau di Indonesia ini atau di daerah kita itu puasanya kurang lebih itu 12 jam atau bisa lebih sedikit. Jadi di sini manusia ataupun makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. Setiap hari pasti kita makan, setiap hari kita pasti minum. Nah, hewan juga begitu. Pasti hewan itu pasti makan dan juga minum. Tumbuhan pun sama. Tumbuhan pun juga makan dan minum. Nah, minumnya apa ataupun makanannya apa? Itu dengan cara disiram, dengan cara diberi pupuk. Itu seperti itu. Nah, di situ ada banyak sekali gambar-gambar contoh yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan dan minum. Ada anak yang sedang minum, kemudian keluarga yang sedang makan bersama, kemudian ada tumbuhan yang dikasih pupuk dan juga disiram, kemudian ada hewan itu sapi yang sedang minum dan juga ada hewan gajah yang sedang minum juga. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makhluk hidup itu bergerak. Makhluk hidup itu semua pasti bergerak. Contohnya kalian setiap hari pasti bergerak. Nah, contohnya saja ketika kalian mau berangkat sekolah, kalian pasti bergerak. Dari rumah ke sekolah jalan kaki itu yang dinamakan bergerak. Kemudian ada anak-anak yang sedang lomba lari itu juga bergerak. Kemudian ada hewan itu berjalan atau berlari itu namanya juga makhluk hidup sedang bergerak. Di situ ada contoh-contohnya manusia sedang berjalan atau anak-anak sedang berjalan kaki menuju ke sekolah. Kemudian yang kedua ada cicak. Cicak itu merayap di dinding. Itu merayap itu juga termasuk bergerak. Kemudian ada ikan berenang di air. Berenang itu juga termasuk bergerak. Jadi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti bergerak. Kemudian yang keempat yaitu makhluk hidup itu berkembang biak. Berkembang biak itu artinya bertambah banyak. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4 dan seterusnya. Jadi pasti makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup itu ada 2 macam, yaitu yang pertama ada bertelur, yang kedua ada beranak. Jadi
Jadi yang pertama yaitu ada bertelur. Bertelur itu biasanya apa yang bertelur itu? Ayam, kemudian mentok, kemudian ada cicak, itu adalah bertelur. Jadi berkembang biakannya dengan bertelur. Setelah contohnya ayam, setelah bertelur kemudian induknya itu atau ibunya itu mengerami, kemudian setelah mengerami nanti telurnya menetas. Nah, setelah menetas itu menjadi ayam lagi. Itu yang dinamakan berkembang biak. Jadi bertambah banyak berkembang biak. Jadi setelah bertelur, yang satu ciri makhluk hidup berkembang biak itu dengan cara melahirkan atau beranak. Biasanya yang beranak itu ada hewan sapi, kemudian ada kerbau, kemudian ada kambing, itu dengan cara beranak. Kemudian kalau manusia itu dengan cara melahirkan. Nah, jadi makhluk hidup itu yang terakhir, makhluk hidup itu tumbuh. Jadi apa-apa yang ada di muka bumi ini yang menjadi makhluk hidup itu pasti tumbuh. Dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi, ya, seperti itu. Contohnya saja Pak Andri. Dulu Pak Andri di kandungan ibu pertama kali, kemudian ibu Pak Andri melahirkan Pak Andri, kemudian Pak Andri menjadi balita. Setelah balita, Pak Andri menjadi dewasa, kemudian menjadi seperti ini. Jadi pasti makhluk hidup itu tumbuh. Ada lagi contohnya hewan ayam. Nah, ayam itu biasanya dari ibunya itu bertelur, kemudian setelah bertelur itu menetas menjadi ayam kecil, kemudian setelah dirawat, dikasih makan setiap hari, ya, setelah lama-kelamaan itu menjadi besar, menjadi dewasa ayamnya. Nah, seperti itu. Jadi seluruh makhluk hidup itu pasti tumbuh. Nah, di situ ada contohnya. Nah, itu ada bayi kemudian merangkak, kemudian menjadi dewasa. Kemudian ada anak-anak, itu ada anak-anak yang pertama kali itu merangkak, kemudian memegang balon, kemudian lebih dewasa dan juga menjadi dewasa. Nah, ada lagi pohon kacang, itu dari biji kemudian bisa tumbuh menjadi besar. Ayam juga, ya, nah, itu yang tadi Pak Adri contohkan, dari bertelur menetas kemudian menjadi dewasa. Nah, itu semua materi pada pagi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jadi kita semua sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman, kemudian makhluk hidup itu bernafas, kemudian makhluk hidup itu bergerak, kemudian makhluk hidup itu berkembang biak, dan makhluk hidup itu tumbuh. Jadi ada 5 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Ada kurang dan lebihnya dari Pak Andri dalam menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Andri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Andri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.